حضرت علمائنا الكرام خصوصا سيد الوادي فضيلة الأستاذ الداعي إلى الله Kiai Haji Ahmad Suryani matta'ana Allah bih, dan juga para habaibin al-kiram, akhina al-fadil Sayyid Haikal Al-Qab wa Sayyid Dirar bin Mahsin Abbas wa Sayyid Nadhir Musawa wa habaibin al-akramin, dan juga para ulama al-kibar dan para tokoh masyarakat dan hadirin yang saya muliakan. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا.
sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Di tengah malam yang riuh, di dalam gemuruhnya kegelapan dosa, telah berkumpul para sanubari dan hamba-hamba Allah yang memenuhi panggilan dakwah Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi, untuk berkumpul di dalam keluhuran, berkumpul di dalam kemuliaan, berkumpul di dalam munajat dan doa, mewakili imam mereka Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi, untuk menjadikan perantara bagi masyarakat muslimin sekalian, untuk tertutupnya pintu-pintu musibah, untuk terbukanya pintu-pintu rahmah. Dan demi Allah, demi berkumpulnya aku dan kalian di tempat ini, telah Allah siapkan sedemikian banyak musibah yang akan disingkirkan dari pintu rahmat-Nya Allah Jalla wa'ala. Sedemikian musibah yang akan tertutup dengan berkumpulan para tamu Allah yang berdatangan di dalam naungan kewibawaan nama Allah, di dalam kebesaran nama Allah, mengatasi seluruh daripada kewibawaan yang diangkat di permukaan bumi, dari kemegahan dan pesta-pesta kehinaan. Akan tetapi perkumpulan seperti ini mengangkat kewibawaan maharaja alam semesta di sanubari kita. Ketahuilah wahai yang hadir, Allah subhanahu wa ta'ala terus memilih hamba-hambanya untuk termuliakan, dan bahkan di dalam setiap kejap, di dalam kegelapan yang terbesar. Tahukah kalian malam inilah malam paling banyaknya dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam inilah malam paling banyaknya maksiat umat Nabi Muhammad. Malam inilah dari sepanjang tahun malam paling banyaknya perzinahan, malam paling banyaknya mabuk-mabukan, malam paling banyak Allah dilupakan. Maka wahai yang hadir, perkumpulanku dan kalian di dalam kemuliaan ini, di dalam majlis mulia ini, untuk mewakili saudara-saudara kita untuk terus bermunajat ke Hadratur Rahmanur Rahim, untuk turunnya hidayah bagi saudara-saudara kita yang masih di dalam kegelapan, masih asyik di dalam kehinaan. Ketahuilah wahai yang hadir, bahwa dari setiap kejadian dan perbuatan umat manusia itu semua mengguncang alam semesta untuk menurunkan pecahnya musibah dan kecelakaan, dan turunnya bala dan bencana di muka bumi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam akhir surat Maryam, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hatta an da'u lirrahmani walada. Hampir saja Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Maryam, Allah berfirman menjelaskan hampir saja langit itu pecah dan permukaan bumi hancur dan gunung-gunung itu lebur menjadi debu ketika permukaan penduduk bumi memfitnah Allah mempunyai anak. Maka ucapan ini hampir saja membuat pecahnya langit, hampir saja membuat runtuhnya permukaan bumi dan menjadi debunya gunung-gunung. Demikian Allah berfirman di dalam surat Maryam, takadu yatafattarna minhu wa tanshaqqu, takadu yatafattarna as-samawat, takadu as-samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengatakan Allah itu mempunyai putra, Ar-Rahman mempunyai putra, hampir saja langit itu pecah dan permukaan bumi ini hancur dan gunung-gunung itu lebur menjadi debu dari takutnya akan kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Wa ma yanbaghi lirrahman
an yattakhidha walada, tiadalah sepantasnya orang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai putra. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Maka fahamlah kita wahai yang hadir, ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan maksiat di muka bumi akan meluluh lantahkan permukaan bumi itu dari perbuatan mereka, dari kemungkaran mereka, dari pengingkaran mereka terhadap Allah Jalla wa'ala. Alam semesta tidak sabar melihat para ahli maksiat. Alam semesta tidak sabar melihat Allah terus ditantang. Akan tetapi Al-Imam Ibn Kathir alaihi rahmatullah di dalam tafsirnya menafsirkan makna ayat ini bahwa inilah bukti kelembutan Allah Jalla wa'ala. Karena permukaan bumi dan langit dan gunung-gunung tidak sabar untuk menanti menghancurkan seluruh permukaan bumi dari orang-orang yang memfitnah Allah mempunyai putra. Akan tetapi Allah tetap memberi mereka rizki. Allah tetap menamakan dirinya As-Sabur. Allah tetap memberikan kehidupan kepada mereka. Allah masih tetap memberikan kesempatan mereka termuliakan di muka bumi. Allah tetap bersabar bagi mereka yang mengingkarinya, tetap menahan diri untuk menumpahkan musibah atas penduduk bumi. Maka fahamlah wahai yang hadir, fahamilah makna kalimat Allah. Betapa luhurnya Allah yang maha bersabar. Seandainya engkau mempunyai tanah yang milikmu dan engkau yang memberi mereka makan dan minum siang dan malam, engkau pula yang pinjamkan bagi mereka rumah-rumahnya, lantas engkau membuat peraturan dan ada orang yang melanggarnya di depan matamu, ia melanggar perintahmu apa yang kau perbuat, maka dia Allah menamakan dirinya As-Sabur, maha bersabar atas hamba-hambanya. Wahai yang hadir, satu kali penduduk bumi berbuat maksiat sudah cukup bagi Allah untuk meratakan seluruh permukaan bumi dengan siksanya. Karena mereka menantang Maharaja alam semesta. Akan tetapi dia Allah dengan segala keluhuran, dengan segala kelembutan, membiarkan mereka yang terus di dalam kegelapan dan memanggil mereka untuk kembali kepada pintu maafnya, terus membuka pintu maafnya. Dan dia Allah memberikan peringatan di dalam ayatul Quraniyah, memberikan isyarah bagi mereka untuk memahami siapa Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana ayat tadi Allah menceritakannya di dalam akhir surat Maryam, hampir saja langit itu pecah dan permukaan bumi itu hancur dan gunung-gunung itu lebur menjadi debu ketika dikatakan Allah itu mempunyai putra. Tetapi buktinya langit tetap pada tempatnya dan bumi tetap pada posisinya dan gunung-gunung pada posisinya. Siapa yang menggenggam mereka? Allah. Siapa yang menahan mereka? Allah. Siapa pula yang menjaga para musuh Allah untuk tidak ditimpa musibah? Allah. Akan tetapi dia Allah maha menamakan dirinya As-Sabur. Ketika permukaan langit dan bumi tidak sabar atas perbuatan mereka yang di atas bumi dari keturunan Adam, tetapi Allah masih menahan dan melindungi mereka, membiarkan mereka hidup bebas di atas kerajaannya, makan dan minum sepuasnya, berbuat siang dan malam, terbahak-bahak bangun dan tidur. Mereka terus diberikan kebebasan oleh Allah, pintu maafnya terus terbuka, pintu pengampunannya terus memanggil para pendosa, dan dia Maharaja alam semesta menahan diri dari segala keinginan untuk menghancurkan penduduk di muka bumi. Akan tetapi bila dia ingin menurunkan musibah, siapa pula yang akan mampu melarangnya?
bila dia Allah menginginkan turunnya musibah, billah alaikum, siapa yang bisa menahannya? Bila seluruh alam semesta ini ingin menghancurkan manusia, kalau Allah tidak menghendaki maka itu tak akan terjadi. Tetapi bila Allah menghendaki, siapa pula yang mampu menahannya? Wahai yang hadir, Allah subhanahu wa ta'ala mungkin saja mencurahkan daripada turunnya musibah karena rahmah atas mereka, karena tidak ingin mereka tersiksa di dalam keabadian, tidak ingin mereka tersiksa kelak di hari kiamah. Maka Allah menurunkan siksa di atas siksa dan bala di atas bala. Maka kita pun melihat besarnya rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Semakin banyak umat ini berdosa, semakin banyak turun musibah. Ini menunjukkan rahmatnya Allah Jalla wa'ala, sebagaimana dikabarkan di dalam Sahih Muslim bahwa setiap dosa-dosa, setiap musibah adalah penghapusan dosa, dan setiap dari hal yang tidak kita sukai merupakan pengangkatan derajat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun sebagaimana telah menjelaskan firman tadi, bahwa toh aku tidak menghancurkan bumi dan segala isinya beserta langitnya, walaupun aku dicemooh di kerajaanku sendiri, walaupun aku didustakan di dalam kekuasaanku sendiri. Dan dia berkata, kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi terkecuali pasti datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Perhatikan makna ayat yang sangat luhur dan mulia ini. Kullu man bis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Kusampaikan pada kalian, wahai seluruh penduduk bumi, semua yang ada di langit dan di bumi akan datang kepadaku sebagai hamba. Datang kepada siapa? Kepada Ar-Rahman. Allah masih ingin mengajak daripada kita agar mengenal kelembutan Allah. Allah tidak mengatakan datang kepada Al-Ghahar atau datang kepada Al-Ghawiyul Matin, tetapi Allah mengatakan datang kepada Ar-Rahman, datang kepada yang Maha Pengasih. Siapa Ar-Rahman? Sudah jelas dan berapa kali ku jelaskan perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah limpahan rahmat Allah khusus untuk orang-orang mukmin, tapi Ar-Rahman hanya untuk Ar-Rahman adalah untuk seluruh hamba-Nya Allah. Muslim, kafir dan siapapun akan datang kepada Allah Ar-Rahman yang dahulu meminjamkan permukaan bumi dan kehidupan pada seluruh kehidupan yang ada di bumi dan di langit. Semua yang pernah hidup illa atir rahmani abda, terkecuali datang kepada Allah sebagai hamba, mendatangi panggilan ilahi. Laqad ahsahum wa addahum adda. Aku telah menghitung mereka dengan perhitungan yang jelas, bahwa dia mengetahui setiap sel yang ada di tubuhmu, mengetahui sel yang ada di seluruh tubuh keturunan Adam, mengetahui gerak-gerik lidah dan lintasan pemikiran. Laqad ahsahum wa addahum adda. Aku telah menghitungnya dengan perhitungan yang jelas. Tiada satu pun yang ada di langit dan di bumi harus datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dari mereka itu mendatangi Tuhannya dalam kesendirian. Mereka akan datang satu persatu sendiri ke hadirat Allah Jalla wa'ala. Wahai yang hadir dari malam ke malam, kita mengenalkan kemuliaan Allah, kemuliaan Allah, kemuliaan Allah. Dan di malam hari yang dimuliakan inilah aku dan kalian berkumpul di bawah naungan dakwah Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih, di dalam doa munajat Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Ketahuilah bahawa pahala dan ibadah merupakan cahaya yang menerangi kita, cahaya yang menerangi tubuh kita, cahaya yang menerangi rumah kita, cahaya yang menerangi tetangga dan permukaan bumi. Apa itu? Dari cahaya ibadah. Ketahuilah cahaya ibadah jauh lebih mulia dari
hamba yang bercahaya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang di malam hari ini kita membesarkan dakwah beliau, yang di malam hari ini kita semua mewakili dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, umat beliau yang tenggelam di dalam maksiat di malam tahun baru, malam 1 Januari. Umat beliau meninggalkan Muhammad, umat Muhammad melupakan Muhammad, hamba Allah melupakan Allah, melupakan dirinya, mempunyai imam, mempunyai pimpinan, mempunyai idola Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa bahawa mereka mempunyai Allah yang menguasai kehidupan mereka, yang mencengkeram setiap kenikmatan dan siap menumpahkan kenikmatan dan musibah atas mereka. Wahai yang hadir, riuh dari trompet malam ini, malam 12 tepat, akan meributkan seluruh Jakarta, seakan-akan permukaan bumi tidak tersisa satupun umat Muhammad. Apa akan terdengar di langit ketika suara-suara ini ditiup oleh mulut-mulut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kau lihat anak-anak kecil dari siang hari, dari pagi hari tadi sampai sore, tidak satupun anak kecil terkecuali memegang trompet. Siapa yang memberikan? Ayahnya yang memberikan. Na'udzubillah dari ayah seperti ini. Na'udzubillah dari ayah yang tidak mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Ayah yang seperti inilah yang akan dituntut oleh Allah di yaumil qiyamah. Waliyadzubillah. Ia tidak peduli dengan dakwah seperti apa. Tidakkah ia dengar langit dan bumi hancur gara-gara mereka memfitnah Allah mempunyai putra? Akan tetapi demikian juga umat ini yang menantang dan berbuat dengan kebiasaan orang-orang Nasara. Biarkan mereka masih tenggelam di dalam kegelapan. Doakan mereka agar mendapat hidayah. Tapi engkau wahai umat Muhammad, wahai engkau yang mengaku ahli la ilaha illallah, wahai engkau yang ruku dan sujud setiap malam, di mana keimananmu sehingga engkau memberikan anak-anakmu trompet untuk merayakan malam ini? Merayakan apa? Allah membesarkan gejolak api neraka, membesarkan siksaan orang tua kita di alam kubur. Waliyadzubillah. Saya tidak akan berbicara panjang. Kita akan meneruskan dengan memecah zikir ya Allah ya Allah sebanyak 1000 kali, dan setiap 100 kali kita berdoa kepada Allah untuk agar Allah mencurahkan pintu hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan pintu pertolongan sebesar-besarnya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, 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 ya
Ya Allah, ya
menyesal ketika bermaksiat di muka bumi. Hingga malam hari ini mereka masih menjerit dan mereka masih terus menggelepar dan meraung di alam kubur. Wallahi thumma wallah, wallah mereka kehilangan daripada agungnya nama Allah Jalla wa'ala. Rabbi keluarga kami, Rabbi kerabat kami, ya Allah, 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 mengemis maaf atas seluruh dosa yang telah lalu Rabbi. Kami tidak mengetahui apakah esok kami masih akan melaksanakan salah, apakah esok kami akan terjebak ke dalam maksiat, apakah esok kami terjebak dalam kegelapan. Rabbi, hari esok menanti pintu-pintu maksiat terbuka, kemiskinan pintu bala menanti kami Rabbi. Hanya namamu ya Allah, hanya namamu ya Rahman, ya Allah, 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 ya Allah,
nama bersama kelompok orang yang memanggil nama-Mu. Rabbi, jangan Kau kelompokkan kami di antara orang yang bosan menyebut nama-Mu. Rabbi, jadikan nama-Mu adalah nama yang paling lezat kami ucapkan di lidah ini. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya sedang mendengar-Mu memanggil namanya, dan Dia telah berfirman, wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Bila mereka menyebut namaku dalam dirinya, ku sebut nama mereka di dalam kesendirian. Bila mereka menyebut namaku dalam keramaian, ku sebut nama mereka dalam perkumpulan yang lebih besar. Ya Allah, Ya seluruh musibah dan jauhkan dari negara muslimin. Rabbi, kami telah berkumpul memanggil nama-Mu yang maha luhur, maka curahkan atas kami kebahagiaan dunia wal akhirah. Bukakan atas kami seluruh kemudahan dunia wal akhirah. Selesaikan permasalahan kami dunia wal akhirah. Rabbi, kami telah memanggil nama-Mu dan berkali-kali memanggil nama-Mu, dan Kau melihat setiap hajat di sanubari kami. Jangan sisakan satu doa di sanubari terkecuali Kau kabulkan. Jangan sisakan satu kebutuhan terkecuali Kau berikan. Jangan sisakan satu niat di hati kami terkecuali Kau kabulkan. Ya Allah, Ya
Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya besarkan syiar-Mu di tengah kegelapan. Sebagaimana Kau pilih kami menerbitkan kegelapan ini dengan terang benderang nama-Mu, maka terang benderangilah sanubari kami dengan pengampunan, dan juga bagi kedua orang tua kami, dan juga bagi seluruh muslimin. Curahkanlah hidayah seluruh muslimin yang masih dalam maksiat di malam ini, ya Rabbi. Jangan Kau terbitkan matahari esok terkecuali Kau terbitkan atas mereka hidayah. Dan Rabbi, bagi mereka yang masih di luar, mereka yang masih memenuhi gereja-gereja, Rabbi, goncangkan sanubari mereka dengan nama-Mu, ya Allah. Di barat dan timur, ya Allah. Dari semua orang yang belum memeluk agama Muhammad, semua orang yang belum mengenal agama Nabi Muhammad, Rabbi, demi nama-Mu, ya Allah, tebarkan hujan rahmat hidayah atas mereka, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa ila hadratin Nabi al-Fatiha. Al-Azim, astaghfirullah, astaghfirullah al-Azim, wal dhanb an-nadhim, wa natubu ilayh tawbatan nasuha, tawbatan nasuha, tawbatan nasuha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahya wa alaiha namut wa biha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin.
minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin kabul. Basahin lagi. Ayo.